Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Sehat kan? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan berbahagia, dan selalu bersemangat setiap hari. Karena kalau kita selalu semangat, selalu gembira, maka kebahagiaan, keberuntungan, kebaikan, keberkahan hidup itu selalu datang kepada kita. Sementara orang yang hidupnya selalu kusut, sedih, kecewa, maka yang datang juga adalah kekecewaan, kesedihan, dan hal-hal yang kurang baik. Untuk itulah mari kita selalu bersemangat, bergembira, dan mengisi hari-hari kita dengan segala hal-hal yang bisa membuat kita dan orang-orang yang ada di dekat kita berbahagia. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel ini, mohon berkenan untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan kita bisa membuat lebih banyak ya motivasi video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Kawan-kawan, teman-teman sekalian, hari ini saya akan bicara tentang seseorang yang sangat dan sangat istimewa bagi kita semua. Dan dia adalah ibu. Teman-teman sekalian, seseorang yang sangat istimewa yang kita panggil dengan ibu, kita panggil dengan mama, kita panggil dengan sebutan bunda, umi, mami, mom, dan segala macamnya, adalah seseorang yang sudah pasti kalau dikatakan siapakah orang istimewa dalam hidupmu, maka kita akan mengatakan ibu kita, mama kita, umi kita, mami kita, bunda kita. Namun pernahkah kita sadari sesungguhnya betapa istimewanya orang ini dalam hidup kita? Ini adalah makhluk yang sangat istimewa. Apa keistimewaan seorang ibu ini sehingga kita benar-benar harus mengistimewakannya? Karena kebanyakan sekarang ini orang-orang menganggap ibu itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, sesuatu yang ya nilainya sama seperti orang-orang yang lain. Bahkan ada orang-orang yang dengan mudahnya menyakiti hati ibunya, berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pantas kepada ibunya. Karena mereka menganggap ibunya ini adalah seorang yang biasa-biasa saja. Padahal ini adalah makhluk istimewa. Satu keistimewaan yang tidak akan pernah terganti dari seorang ibu itu adalah bahwa mereka adalah sosok yang dipilih khusus untuk menjadi jalan keberadaan kita di dunia ini. Jadi ibu saya adalah orang yang dipilih khusus sehingga saya ada di dunia ini karena beliau. Tanpa beliau saya nggak ada. Begitu juga kita yang ada di rumah saat ini, kita yang menonton saat ini, semua kita yang ada di sini adalah ada di dunia ini. Kita menjadi orang seperti sekarang ini, ada yang hebat, ada yang sukses, ada yang biasa-biasa saja dan sebagainya. Semua karena keberadaan ibu kita. Karena adanya ibu kita, maka adanya kita di dunia ini. Dan mereka yang dipilih untuk jadi ibu kita. Kita nggak bisa milih. Mereka yang dipilih Tuhan, dipilih Allah untuk menjadi orang tua kita. Dan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Teman-teman sekalian, itu tidak bisa tergantikan. Kalau kita bicara tentang pengorbanan seorang ibu, maka kita sepertinya tidak bisa menilai pengorbanan ibu itu dengan apapun ya. Ditukar dengan sebanyak apapun harta yang kita miliki dibanding dengan pengorbanan ibu kita, rasanya tidak sebanding. Apalagi yang sekarang ini menonton sudah menjadi ibu ya. Tahu benar bagaimana pengorbanan seorang ibu. Dimulai dengan saat kita sebagai anak itu sebelum lahir pun pengorbanan ibu mengandung. Selama kurang lebih 9 bulan kita dibawa kemana saja.
dalam keadaan senang, sedih, susah dia membawa kita. Ya kan, dengan segala bebannya, saya nggak bisa ngerasain ya. Karena sebagai laki-laki sulit berempati, tapi saya yakin ini pasti sesuatu yang luar biasa gitu. Hanya ibu-ibu yang menonton ini yang bisa merasakan, yang pernah mengandung, merasakan melahirkan, pasti bisa merasakan betapa luar biasanya perjuangan itu. Teman-teman sekalian, banyak sekali pengorbanan nyawa, pengorbanan tenaga, pikiran yang dilakukan oleh ibu kita yang mereka tidak pernah ceritakan kepada kita. Karena mereka merasa itu bukan sesuatu yang perlu diceritakan, bukan sesuatu untuk dibangga-banggakan kepada anak-anaknya. Tapi kita sebagai anak harus sadar benar bahwa betapa luar biasa pengorbanan mereka kepada anak-anaknya. Di saat mereka tidur kita menangis, mereka bangun. Di saat mereka lapar pengen makan, tiba-tiba kita lapar, mereka mau mengalah untuk kita. Di saat mereka punya keuangan yang sangat tipis, sangat terbatas, tapi mereka masih berusaha memberikan baju untuk kita, berikan mainan untuk kita. Padahal sebenarnya ini duit tinggal pas-pasan gitu. Jadi banyak sekali pengorbanan-pengorbanan yang kita tidak pernah tahu dari ibu kita ini. Dan repotnya, seringkali banyak anak-anak mengatakan, ibu saya menyebalkan, ibu saya cerewet dan sebagainya. Ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak pantas dikatakan. Bandingkanlah, ya kan, hal-hal yang kita komplain kepada ibu kita dengan cerewetnya itu dengan pengorbanan yang pernah mereka lakukan untuk kita di sepanjang hidupnya. Gak sebanding, jauh sekali gak sebanding. Pengorbanan mereka itu mungkin hanya bisa dibayar dengan nyawa kita. Itu pun kalau kita punya nyawa 2 atau 3 baru bisa sebanding dengan apa yang mereka korbankan untuk kita sebagai anak-anaknya. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita yang kita alami, orang tua kita alami, kita tonton maksud saya. Kita dengar betapa hebatnya para ibu ini. Kalau ibu kita punya salah, wajar, dia manusia. Kita punya salah nggak? Kita juga punya salah karena kita juga manusia. Ibu kita juga adalah manusia. Wajar kalau ada salah yang mereka perbuat. Ada hal-hal yang kita tidak suka, wajar, namanya juga dia manusia. Emang kita tidak punya sesuatu yang tidak disukai orang lain. Kita juga punya banyak keburukan. Tapi itulah keistimewaan seorang manusia. Karena dia diciptakan bukan sebagai makhluk yang sempurna, tapi kesempurnaan manusia adalah apabila dia mau memperbaiki diri, dia sadar ada kekurangan, maka dia memperbaiki dirinya. Jadi kalau kita sadar bahwa ibu kita punya salah, kita sadar bahwa dia juga manusia biasa. Dengan segala kekurangan yang ada pada ibu kita, dia adalah orang yang nomor 1 yang kita temui sejak kita ada di dunia. Dia adalah orang nomor 1 yang mau berkorban, sibuk, capek, lelah, susah. Untuk supaya kita tetap survive, hidup, bertahan sampai hari ini. Nah teman-teman sekalian, jadi apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah supaya kita kembali selalu merasa bahwa kita masih punya sesuatu yang berharga. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya, ibunya, ayahnya sudah tidak ada. Tapi itu tidak jadi jalan untuk kita tidak berbuat kebaikan kepada mereka. Tetap kita bisa memberikan doa kepada mereka semua. Tapi bagi kita yang masih memiliki ibu, hormati ibumu. Sayangi dia. Perlakukan dia sebagai seorang yang sangat-sangat istimewa. Beranilah berkorban untuk memberikan kebaikan kepada sang ibu. Beranilah mengalah untuk memberikan kebaikan kepada sang ibu. Karena mereka sudah menjadi orang pilihan Tuhan untuk kita ada di dunia ini. Jadi teman-teman sekalian, manfaatkanlah kesempatan selama ibu kita masih ada. Terus berbuat kebaikan, terus doakan beliau. Doakan beliau. Sebelum kita mendoakan diri kita, keluarga kita, doakanlah kedua orang tua kita. Doakan ibu kita, berbuat baik untuk mereka, kunjungi mereka, telepon mereka, beri mereka hal-hal yang membuat mereka gembira. Kedatangan kita bawa oleh-oleh, kita bercerita, kita pijat kakinya, kita basuh kakinya.
kita beri makan yang sudah nggak bisa kita suapin. Ya Allah, berikan apapun kebaikan yang bisa kita berikan untuk orang yang sangat istimewa ini. Karena dengan kebaikan yang kita berikan kepada ibu kita, maka insya Allah kebaikan hidup di dunia dan di akhirat juga pasti akan kita dapatkan. Kalau kita mengistimewakan orang yang diistimewakan oleh Allah, maka kita pun akan menjadi pribadi yang diistimewakan oleh siapapun. Jadi sekali lagi, ini sekedar mengingatkan untuk kita semua betapa kalau kita masih punya ibu, betapa kita masih punya sesuatu yang sangat amat berharga yang bisa menjadi jalan kemudahan bagi kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Bagi yang ibunya sudah tidak ada, teruslah berdoa. Berdoa kebaikan. Kalau kita menjadi anak yang soleh, anak yang baik, terus berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan memberi manfaat, menjadi kebaikan bagi orang tua kita yang sudah tidak ada. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kembali mengingatkan kita betapa ada orang yang sangat istimewa dalam hidup kita yang bisa menjadi jalan bagi kita untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sayangi, hormati, dan cintai ibu kita. Terima kasih, sampai bertemu dalam episode berikutnya.